Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbish rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hari ini insya Allah kita akan bermain di sentra main peran bersama Ustazah Aisyah. Hari ini insya Allah kita akan mengenal adab makan dan minum. Teman-teman sudah makan belum? Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita rezeki sehingga kita bisa makan hari ini. Maha baik Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan contoh untuk kita cara makan yang terbaik. Teman-teman, siapa yang ingin tahu bagaimana ya cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam makan? Sebelum kita mencari tahu, Ustazah akan memperkenalkan teman-teman tentang firman Allah yang artinya makan dan minumlah dan jangan berlebih-lebihan. Quran surat Al-A'raf ayat 31. Nah, teman-teman, sebelum makan, pilihlah makanan yang halal dan thayyib. Apa ya makanan yang halal dan thayyib itu? Makanan yang halal dan yang baik. Kita sebagai umat muslim hanya boleh makan dan minum sesuatu yang halal dan thayyib atau yang baik sesuai dengan firman Allah Quran surat Al-Mu'minun ayat 51 yang artinya, hai para rasul, makanlah yang baik-baik dan kerjakanlah amal soleh. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Masya Allah. Allah memerintahkan kita supaya makan dan minum yang halal dan thayyib dan mengerjakan amal soleh. Allah juga memerintahkan kepada orang-orang yang beriman untuk memakan makanan dari rezeki yang baik sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 172 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari rezeki yang baik yang kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika kamu hanya menyembah kepadanya. Setelah teman-teman mendapatkan makanan dan minuman yang halal dan thayyib, sebelum mulai makan dan minum, kita wajib membaca tasmiyah, yaitu membaca bismillah, sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian makan, hendaklah ia menyebut nama Allah Ta'ala. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan Bismillahi fi awwalihi wa akhirihi. Lalu, setelah membaca tasmiyah, teman-teman boleh mulai makan menggunakan tangan kanan. Dalam Sahih Muslim disebutkan bahwa jika seseorang di antara kalian makan, hendaknya dia makan dengan tangan kanannya. Jika minum, maka hendaknya juga minum dengan tangan kanannya. Karena syaitan makan dengan tangan kiri dan minum dengan tangan kiri. Hadis riwayat Muslim. Setelah teman-teman membaca bismillah dan memulai makan dengan tangan kanan, teman-teman boleh mulai makan. Dimulai dari yang pinggir ya teman-teman ya.
sesuai sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barokah itu turun di tengah-tengah makanan, maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengah. Hadis riwayat Tirmidzi. Teman-teman tahu tidak? Saat kita makan, kita tidak boleh bersandar loh. Jadi, saat kita makan, kita harus duduk tegap. Alhamdulillah, Allah memberikan kita tulang yang sangat kuat sehingga kita dapat duduk dengan tegap saat kita sedang makan. Maha baik Allah. Saat kita disajikan makanan dan kita kurang suka terhadap makanan, apa ya yang boleh kita lakukan? Nah, saat kita kurang suka terhadap makanan, maka kita tidak boleh mencelanya. Kita bisa mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat kurang suka terhadap makanan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memakan makanan tersebut. Namun, jika beliau menyukai makanan, beliau memakannya. Jadi, teman-teman, ketika teman-teman dihidangkan makanan, kemudian teman-teman kurang suka, maka teman-teman boleh tidak memakannya. Namun, teman-teman tidak boleh mencalanya. Teman-teman tidak boleh mengatakan, aku tidak suka makanan itu. Aku tidak suka makanan itu karena tidak enak. Teman-teman tidak boleh ya. Kalau teman-teman tidak suka terhadap makanan, teman-teman boleh tidak memakannya, namun tidak boleh mencelanya. Dan apabila tidak ada makanan yang lain, teman-teman bersyukur ya atas apa yang telah Allah rezekikan untuk kita melalui masakan Umi. Setelah selesai makan, sebelum teman-teman mencuci tangan, kita disunahkan untuk menjilati makanan yang tersisa di jari-jari tangan kita, sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya janganlah dia sapu tangannya dengan serbet sebelum dia jilati jarinya, karena dia tidak tahu makanan mana yang membawa berkah. Hadis riwayat Muslim. Setelah selesai makan, kita wajib membaca doa setelah makan. Teman-teman masih ingat tidak doa setelah makan? Doa setelah makan. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah. Setelah membaca doa setelah makan, kita bereskan area makan kita ya. Lalu meletakkan piring dan gelas kotor kita di tempat cuci piring. Sebelum Ustadzah akhiri, ada yang masih ingat tidak hadis makan dan hadis minum? Kita baca bersama-sama ya. Hadis adab makan. Samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalika. Bacalah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu, dan makanlah yang terdekat darimu. Hadis riwayat Bukhari. Hadis adab minum. Ishrabu masna wa thulatha. Minumlah 2 kali atau 3 kali teguk. Hadis riwayat Tirmidzi. Semoga Allah mudahkan kita dalam menerapkan adab makan dan minum. Jazakumullahu khairan. Kita akhiri baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.